Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan Kusuma dan di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum 1 modul 6. Untuk nama projectnya ini saya salah ngasih nama, tapi ini sebenarnya modul yang ke-6. Di praktikum yang pertama ini kita tugasnya disuruh membuat suatu kamera. Nah, kameranya akan saya letakkan custom ya di pojok kanan bawah, dan untuk asetnya ini aset sudah bawaan, jadi saya tidak menambahkan aset satupun. Saya hanya menambahkan sebuah objek yaitu kamera dan menambahkan sebuah codingan picture in picture yang nantinya saya letakkan di dalam kamera dan saya set sesuai dengan yang saya inginkan. Oke, untuk penjelasan codingannya. Jadi ini adalah codingan dari praktikum yang pertama. Pastinya instansiasi dulu. Nah, nanti ini bakal width, height, offset, horizontal, vertical, nanti ini kita bisa isi di sini. Jadi bisa kita ubah sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu. Oke, biasa untuk yang start memanggil function adjust kamera, dan jika ada updatean baru dia juga manggil suatu metode bernama adjust kamera. Untuk awal-awal pastinya instansiasi dulu. Instansiasi ini sudah bawaan, lalu lanjut ke yang ini. Jika sama, unit ini sama dengan unit screen percentage, dia diset sesuai dengan rumus yang ada di bawah ini. Tapi jika tidak sama, dia diset sesuai dengan inputan user, sesuai dengan yang sudah saya sebutkan tadi, width, height, offsetnya. Jadi di gamenya ini saya set widthnya 400, height 200, offset 0, width, offset 0, seperti itu. Nah, untuk horizontal align-nya ini juga ada 3 case yang berbeda. Jika di set left, maka dia akan menjalankan codingannya di bawah ini. Lalu jika di set right, dia akan menjalankan codingan juga di bawah ini. Dan center seperti ini. Lalu untuk yang vertikal sendiri juga ada 3 opsi, ada top, bottom, dan middle. Sama sih, jadi jika vert line-nya ini diset sebagai top, maka dia akan menjalankan codingan ini, dan bottom velg-nya diset sebagai Y0FF, YOFF. Nah, untuk vertical line jika middle diset seperti ini, rumusnya SH kali 0,5F, F itu float, jadi 0,5 nya ini diset sebagai float. Lalu untuk yang terakhir sendiri, dia nge-get komponen kamera, lalu diset rect transformnya sesuai dengan data yang baru. Jadi misal masuk ke case yang kedua ini ya, log, jadi nilainya justified right kurangi yang ini, dimasukkan ke sini dan diset sebagai rect transform yang baru. Nah, seperti itu. Mari kita coba jalankan gamenya. Nah, ini kameranya saya letakkan di right bottom ya, jadi posisinya ada di bawah bagian kanan, seperti itu. Dan width height-nya saya set 400, 200. Untuk offsetnya X dan Y nya saya set 0. Itu saja sih untuk praktikum yang pertama. Mari kita lanjut ke praktikum yang kedua. Di praktikum 2 ini perbedaannya terdapat pada kamera, dan ada fitur di mana fiturnya ini kita bisa berganti kamera sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi di sini ada 3 kamera yang nantinya kita gunakan. Jadi ada main kamera, ada cam 1, ada cam 2. Nah, main kamera ini yang utama, jadi
posisinya di playernya. Cam 2 ini dia ke atas seperti drone. Yang ketiga ini seperti kameranya GTA ya, GTA PS1. Lalu ada switchboard. Nah, ini sebuah objek dimana nanti fungsinya untuk ngelisten jika ada suatu inputan dari keyboard. Nah, di sini terdapat suatu elemen ya, ada size, terus elemen 0, 1, 2. Elemen 0 ini diset sebagai main kamera utamanya. Lalu elemen 1 cam 1, elemen 2 cam 2. Untuk codingannya seperti ini. Jadi pada kamera switch ini pastinya instansiasi dulu game object dan shortcut yang fungsinya nanti buat menampung data yang ada di sini. Nah, untuk dia selalu looping terus ya untuk yang di update ini. Jadi dia ngelisten jika ada suatu key down atau user ini ngeklik di keyboardnya. Nah, dia ngecek dulu key downnya ini sesuai dengan shortcutnya enggak. Misal shortcutnya ini 1, 2, 3. Nah, dia bakal trigger yang switch kamera seperti itu. Dan untuk lainnya sendiri ini for-nya di set sebagai size nya nih. Jadi kita set ini 3, maka di sini 3. Yang kamera 3 ya, yang di sini 3 seperti itu. Lalu misal ini masukkan mengklik angka 2, dia lanjut ke metode yang switch kamera. Nah, sama for-nya ini batasnya sampai kamera slam. Jadi dicek array-nya ini ya, ada berapa lainnya. Di sini saya masukkan 3, jadi ada 3. Lalu semisal indeksnya ini apakah indeksnya jika dia klik 1 ya, jika dia ngeklik 1 maka semisal dia lagi di 1 maka untuk komponen kameranya di enable. Jadi klik 1 berarti masuk ke yang main kamera, lalu klik 2 masuk ke yang cam 1, dan yang ketiga cam 2. Tapi jika tidak, kameranya itu di disable seperti itu. Untuk pergantian kamera saja yang ini. Oke, mari kita praktekkan. Nah, ini dia posisinya pakai yang shortcut 1. Jadi saat saya klik tidak ada respon karena memang stay pada indeks yang ke 0 itu. Tapi jika saya klik 2, nah dia berubah pada view yang seperti drone. Yang ketiga seperti GTA PS1 seperti itu. Itu sih untuk praktikum yang kedua. Mari kita lanjut ke praktikum yang ketiga. Lalu untuk yang di praktikum ketiga sendiri, di sini terdapat suatu frame, lalu kamera biasa ya. Jadi frame-nya nanti ini bentuknya seperti ini. Jadi dia bakal bentuk suatu kotak. Nah, kotaknya ini nanti misalnya saya screenshot, jadi nanti yang terscreenshot hanya gambar yang ada di dalam kotaknya ini saja. Untuk codingannya sendiri yang screenshot ini akan saya jelaskan. Nah, codingannya ini screen texture. Jadi di sini ada dua objek, dimana yang pertama itu frame-nya sendiri. Lalu nanti kita akan buat foto di pojokan, hasil screenshotannya ditaruh di pojokan. Misal saya screenshot, nanti hasil screenshotnya bakal ada di top left-nya dari gamenya. Dan untuk kameranya sendiri di sini hanya tersedia satu kamera ya. Kalau untuk codingannya sendiri, untuk codingannya sendiri, jika ada keyboard mouse atau klik dari mouse 0 atau left click ya, left click, maka dia start untuk capture screen. Nah, codingan di bawah ini sendiri terdapat frame-nya ya, frame yang tadi kotak putih itu tadi, dan codingan ini nanti yang
mengeset seperti tingginya, lebarnya, dan apa yang diambil di dalam sini. Teksturnya kodenya di bawah ini. Lalu setelah mendapatkan tekstur yang didapatkan, yang dijepret, maka teksturnya itu di apply, dan nanti ini kan tersimpan di tekstur ya, dan nanti bakal digunakan pada image gambarnya, di set teksturnya sebagai tekstur. Jadi gambarnya itu istilahnya tekstur yang tadi disimpan diletakkan pada raw image dan membuat suatu scale foto baru yang frame-nya ini sesuai dengan framing width dan height-nya, dan untuk rasionya sendiri sudah kita set di awal yaitu 0,25. Nah, jadi width height-nya, width lalu height-nya nanti bakal menyesuaikan, dan teksturnya ini masuk ke dalam raw image. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita demokan. Nah, jadi pada awal game main ini, nah ini kan saya klik kiri tadi, dia screenshot. Nah, setelah saya gerakkan, misal saya screenshotnya bolehnya setengah gini, nah dia gambarnya di atas ini juga setengah karena menyesuaikan dengan frame yang ada ini. Width height-nya, teksturnya itu diambil dari frame yang sudah kita buat, jadi enggak satu layar yang di screenshot. Oke, itu untuk praktikum yang ketiga. Nah, setelah ini saya akan lanjut menjelaskan yang tugas. Untuk yang tugas gabungan dari praktikum 1-3, tapi 3D objeknya berbeda. Nah, pada tugasnya sendiri di sini saya menggunakan suatu 3D objek, yaitu sebuah serigala yang saya download gratis di internet. Dan di sini saya mengimplementasikan praktikum 1-3, di mana nanti bisa berganti-ganti kamera dan bisa di screenshot, dan tentunya ada suatu display kamera di pojokan. Nah, komponennya sama persis dari praktikum 1-3, ada cam 1, cam 2, multipurpose kamera rig, lalu switchboard untuk mengganti kameranya, dan untuk screenshotnya ini ada frame. Untuk codingannya sama persis, ada kamera switch, picture in picture, dan screen text. Jadi saya rasa tidak perlu menjelaskan codingannya 2 kali karena sudah saya jelaskan di praktikum-praktikum yang tadi. Oke, mari kita demokan dan kita lihat hasilnya. Nah, jadi ini adalah 3D objeknya ya. Untuk view yang pertama sendiri ini adalah main kameranya. Sebentar, ada overlay NVIDIA. Nah, saat yang kedua ini saya ubah viewnya seperti view drone, jadi di atasnya. Yang ketiga ini view dari atas seperti yang GTA 1 tadi, jadi dia kameranya berada di top dari suatu objeknya. Nah, saat di screenshot, nah dia pojoknya ini bakal ada satu gambar sesuai dengan frame yang saya buat. Semisal saya ubah seperti ini, juga screenshotnya juga berubah. Nah, seperti drone juga berubah. Oke, itu untuk tugas dari modul 6. Terima kasih. Saya Ardan Tanjung Kusuma, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.